Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Bapak harap kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik selalu. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, bertemu kembali dengan Bapak Endi Priyanto dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita akan melanjutkan materi lalu dengan judul Kebangkitan Yesus. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu dengan judul Kebangkitan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian yang beragama dan berkeyakinan lain untuk menyesuaikannya. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada pelajaran yang lalu kami telah memahami makna sengsara dan wafat-Mu. Sekarang terangilah pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat memahami makna kebangkitan-Mu, agar iman kami semakin kuat dan teguh, menyandarkan hidup sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu, demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memulai kegiatan hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar dari sebuah cerita tentang bangkit sesudah jatuh. Jadi, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar dari cerita tentang bangkit sesudah jatuh. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan melanjutkan belajar dari teks kitab suci. Teks kitab suci dari Matius bab 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10 tentang kebangkitan Yesus. Maka anak-anak yang terkasih, akan Bapak bacakan. Anak-anak silahkan menyimak di dalam hati masing-masing. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahulinya kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, anak-anak yang terkasih, inilah teks, inilah cerita dari bacaan kitab suci tentang kebangkitan Yesus. Sangat menarik ya. Bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain pagi-pagi benar mengunjungi makam Yesus. Apa yang terjadi sana? Ternyata ada gempa sehingga batu penutup makam terguling dan malaikat duduk di atasnya. Di sana ada dialog antara Maria Magdalena dan Maria yang lain dengan malaikat untuk memberikan kabar sukacita, memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit. Dan ternyata di dalam kegelisahan, di dalam sukacita, di dalam ketakutan, Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika kembali ke pulang berjumpa dengan Yesus. Jangan takut, ya kan? Salam bagimu. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Luar biasa anak-anak, bagaimana Yesus bangkit. Yesus tidak hanya sekedar mati, tidak hanya sekedar sengsara, tetapi sungguh-sungguh bangkit, menyiapkan tempat kita. Menyiapkan tempat kita untuk semua tanpa terkecuali. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk memahami teks dari kitab suci tentang kebangkitan Yesus, ada soal yang bisa anak-anak kerjakan. Yang pertama, apa bukti, ya kan, kebangkitan Yesus menurut bacaan tadi? Apa sih buktinya? Lalu yang kedua adalah, apakah masih ada bukti-bukti yang lain tentang kebangkitan Yesus selain dari Injil Matius yang baru kita dengar tadi? Apakah masih ada bukti kebangkitan Yesus selain yang kita baca dan kita dengarkan tadi? Lalu yang ketiga adalah, apa sih yang menarik dan yang terungkap dalam perikop Injil tersebut? Apa yang menarik dan terungkap dalam perikop Injil tersebut?
Lalu yang keempat adalah, apa sih dampak kebangkitan Yesus bagi para muridnya, bagi kita sebagai muridnya? Apa dampak kebangkitan Yesus bagi kita, bagi Anda, bagi saya? Lalu yang kelima adalah, apa sih makna kebangkitan Yesus bagi dirimu, bagi diri saya, bagi diri kita? Apa makna kebangkitan Yesus bagi diri saya, bagi diri kalian? Nah, anak-anak yang terkasih, ada 5 soal untuk memahami teks Injil tentang kebangkitan Yesus. Silakan dijawab, ditulis di buku tulis kalian, ya kan? Difoto, dikirim ke Bapak supaya kalian mendapat nilai pengetahuan. Jelas ya anak-anak ya? Oke, Bapak harap kalian jelas. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah belajar dari cerita tentang bangkit setelah jatuh dan belajar dari teks kitab suci tentang kebangkitan Yesus, apa sih yang bisa kita gali? Bagi kebanyakan orang pada saat itu, ya kan? Jadi bagi kebanyakan orang pada saat itu, kematian Yesus dianggap sebagai kegagalan. Jadi bagi kebanyakan orang pada saat itu, jadi kematian Yesus, kematian Isa alaihi wasallam dianggap sebagai kegagalan. Perjuangan dan karya Yesus dianggap sia-sia dan musnah seiring kematiannya. Namun, dengan peristiwa kebangkitan Yesus dari maut, Allah membalikkan semua pola pikir itu. Kebangkitan Yesus membuat kehadirannya tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Ia hadir di mana-mana dan di dalam hati semua muridnya. Ya kan? Ini yang luar biasa. Jadi kematian, kebangkitan Yesus dari alam maut membalikkan semua pemikiran orang pada waktu itu. Karena apa? Kebangkitan Yesus membuat kehadirannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yesus hadir di mana-mana dan di dalam hati semua muridnya. Kita, kalian, saya. Kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya, serta pembenaran terhadap perjuangan Yesus. Ya kan? Kebangkitan Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia tanpa kecuali, bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia, anak-anak. Ya kan? Memberi harapan baik setelah kematian di dunia. Seperti halnya kalau anak-anak itu belajar. Belajar itu ya sakit, menderita, sengsara. Tetapi kalau itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, dampaknya juga luar biasa. Mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan harapan yang baik, mendapatkan tempat yang baik. Luar biasa. Lah, bukti kebangkitan Yesus sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci ada paling tidak 6 hal. Yang pertama adalah
para murid melihat kubur Yesus yang terbuka dan kosong. Kain kafan Yesus yang tertinggal. Berita malaikat yang mengatakan Yesus sudah bangkit dari Markus. Lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada Thomas. Bahkan Yesus menampakkan diri di jalan menuju Emmaus. Ini adalah bukti kebangkitan Yesus dalam teks kitab suci selain yang baru kita dengarkan tadi. Nah, nilai-nilai dari makna kebangkitan Yesus, apa sih nilai-nilainya? Mari kita coba lihat. Ya. Kebangkitan, bangkit dari kelemahan, dari dosa, yakni meninggalkan cara hidup yang lama menuju hidup yang baru dengan sikap peduli terhadap orang lain. Tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah putus asa dan percaya, serta menjadi orang yang selalu bersyukur dan mudah berterima kasih anak-anak. Jadi nilai-nilai kebangkitan Yesus itu ini. Bangkit dari kelemahan, dari dosa, yakni meninggalkan cara hidup yang lama menuju hidup yang baru dengan apa? Sikap peduli terhadap orang lain. Ya kan? Sikap peduli. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Ya, tidak mudah. Kamu itu. Tetapi merefleksikan diri. Apa yang bisa kita buat? Kan gitu. Tidak mudah putus asa dan percaya, serta ini yang menjadi orang yang selalu bersyukur dan mudah berterima kasih. Ini adalah nilai-nilai dari makna kebangkitan Yesus. Lah, makna dari kebangkitan Yesus itu apa? Ada 3 hal. Yang pertama, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Jadi kebangkitan Yesus, ya kan, menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian anak-anak. Ya, maka berbuat yang baik. Ya, bahasa Jawa mengatakan bahwa hidup itu bagaikan mampir ngombe, hening untuk sejenak minum, nanti dilanjutkan kembali. Lalu yang kedua adalah kebangkitan Yesus merupakan ungkapan kasih Bapa terhadap ketaatan Yesus putranya. Jadi ungkapan kasih Bapa terhadap ketaatan Yesus putranya. Yesus taat kepada Bapaknya, taat, tidak berontak, tidak menolak, meskipun harus, ya kan, dipukul, sengsara, menderita, dan sampai wafat di kayu salib. Dia taat, Yesus taat. Lalu yang ketiga adalah kebangkitan Yesus menjadi jaminan akan keselamatan umat manusia. Jadi anak-anak, yang terakhir, kebangkitan Yesus menjadi jaminan akan keselamatan umat manusia. Luar biasa anak-anak ya. Nah, inilah yang bisa kita renungkan, yang bisa kita dapatkan untuk hidup kita sebagai murid Tuhan Allah. Lah, anak-anak yang terkasih, mari kita refleksikan sejenak ya, tema, judul, materi tentang kebangkitan Yesus.
Maka mari kita ning sejenak. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah belajar memahami makna kebangkitan Yesus Kristus Isa alaihi wasallam. Dengan memahami makna kebangkitan Yesus Kristus Isa alaihi wasallam, kita menyadari bahwa kebangkitan dapat juga kita maknai dalam arti yang luas. Seperti bangkit dari kemalasan, bangkit dari kelesuan, dan bangkit dari situasi yang lebih baik. Kebangkitan Yesus telah mampu membangkitkan semangat para muridnya dan menghidupkan kembali harapan para murid untuk hidup dalam kemuliaan. Maukah kita bangkit dari kelemahan? Maukah kita bangkit dari kelesuan? Maukah kita bangkit dari sikap egois sehingga kita lebih peduli pada orang lain? Anak-anak yang terkasih, renungkanlah semua itu. Lalu ini, buatlah sebuah doa yang bertemakan kebangkitan Yesus yang menyemangati hidup. Jadi membuat doa sebagai nilai keterampilan dengan tema kebangkitan Yesus yang menyemangati hidup. Maka anak-anak yang terkasih, ada dua tugas. Tugas yang pertama adalah belajar dari teks kitab suci, menjawab dari teks kitab suci. Lalu yang kedua adalah membuat doa yang bertemakan kebangkitan Yesus yang menyemangati hidup. Maka anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Doa masih Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian yang beragama lain untuk menyesuaikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kebangkitanmu tidak hanya menyemangati hidup para muridmu, tetapi juga menyemangati kami umatmu. Dampingilah kami selalu dalam menjalani hidup ini, agar kami senantiasa menjalani hidup baru sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kebangkitan-Mu menyemangati kami untuk selalu bangkit menuju hidup yang lebih baik. Engkaulah Yesus yang kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Jaga kesehatan, ya kan? Jaga kesehatan, ya. Jangan lupa tugas dikerjakan, dikumpul supaya kalian mendapat nilai, baik nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.